صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa wadkur lan elingo sapa sira idistasqa arikalane mencari minuman, mencari air minum sapa Musa Nabi Musa alaihi salam. Aitola tegese mencari atau tegese murih asukaya ing minuman di kaumihi maring atau kaduwe kaume Nabi Musa. Waqad atasulan teman-teman padha haus sapa sira kabeh fi atihi dalam gurun atih. Nah niki setelah kalau jelaskan ayat niki sebelumnya saya menuntaskan ya sedikit menambah penjelasan yang dulu. Ini sudah menceritakan kalau ayat ini masih menceritakan Nabi Musa. Sedangkan sebelum ini kan menjelaskan yang ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna khulu hadhil qaryata faqulu minha ya. Wa idh qulna khulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum raghadan wadkhulu baba sujjata wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Nah ini kan kisahnya dulu kan Nabi Musa ya sudah wafat, itu yang sejarah masyhur. Nabi Musa sudah wafat di gurun Atih. Tapi setelah itu sekarang kembali lagi cerita Nabi Musa. Ini bukan berarti Nabi Musa hidup lagi ya. Itu artinya saya mau menceritakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu kisahnya tidak berurutan. Oke, tidak dari semuanya kayak A, B, C, D seperti abjad itu tidak. A, B, C, D sampai selesai itu tidak kalau ayat-ayat Al-Quran itu. Ini perlu saya tegaskan, Al-Quran dari dulu di Lauh Mahfuz itu udah kamil. Itu dari Alhamdulillah al-ayah sampai selesai, sampai ya Falak-Bin-Nas itu sesungguhnya dulu udah semuanya sudah tersusun di Lauh Mahfuz. Adapun kenapa surat yang pertama wahyunya turun ke Nabi Muhammad kok tidak diceritakan di awal Al-Quran? Kan ada pertanyaan kayak gitu biasanya. Nah itu sebabnya, yaitu rahasia ilahi, rahasia Allah, bahwa sesungguhnya Quran itu sudah dari dulu udah tersusun seperti sekarang mushaf ini. Kayak gitu. Cuma zaman dulu tidak ditulis di kertas seperti ini. Dulu itu ya banyak mungkin di kulit binatang atau di dedaunan, dan banyak para hafiz-hafiz yang menghafalkan ya, yang bersamaan dengan Rasulullah ya. Nah akhirnya jadi turun dua kali ini ya, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit, dari langit lewat malaikat Jibril langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu kurun waktu kurang lebih ya, dalam hadis sahihnya itu 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Itu berarti 23 tahun kurang sedikit. Itu turunnya Al-Quran setelah bertahap yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ya perlu dipahami itu sedikit ya. Nah, saya mau kembali ke cerita atau kisah perang Baitul Maqdis yang sebelumnya kita kajian di rumahnya Mas Wastiko. Itu dulu kan dijelaskan bahwa masuk ke Korea Baitul Maqdis atau Yerusalem yang dipimpin oleh Yus'a, santrinya nomor 1 Nabi Musa, itu bisa menaklukkan Yerusalem bersama dengan kaum-kaumnya yang sudah iman ataupun yang tidak iman. Sedang yang tidak iman tidak masuk ke Bethlehem, Baitul Maqdis atau Yerusalem. Karena apa? Yang tidak iman itu bilangnya apa ya? Idhab inta wa rabbuka faqatila fa innaha huna qa'antum. Jadi pergilah kamu wahai Musa bersama dengan Tuhanmu untuk berperang, silahkan. Biarkan saya duduk di sini karena pengejut. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang di Palestina itu, yang di Yerusalem itu? Dulu saya jelaskan yang di Palestina itu adalah turunannya Nabi Nuh. Nah, siapa ini Nabi Nuh? Nabi Nuh dalam sejarah Islam paling terkenal bapak atau nabi. Inilah yang jadi bapak peradaban dunia. Itu saya jelaskan siapa anak-anak Nabi Nuh itu. Ada siapa? Syam, ya, Yafet, ya, ada Ham, ada Kan'an. Nah, Syam itu yang menurunkan orang, ya, yang Yafet menurunkan orang-orang Eropa, Ham menurunkan orang-orang Afrika dan campuran, jenisnya campuran lah, ya. Dan Kan'an karena sudah meninggal di saat banjir, ya, karena durhaka. Nah, itu yang disebut dalam sejarah. Itu silakan buka di kitab apa, Nihaya wal Bidayah itu. Bidayah wal Nihayah, karena yang Mukathir itu ada semuanya, silsilah. Nah, di sejarahnya itu turunnya Nabi Nuh sampai 4.500 sampai ketemunya Nabi siapa, Yus'a, santrinya Nabi Musa itu kesininya itu turunannya udah tidak ada yang Islam. Bahkan dalam sejarah waktu itu Bani Israel justru yang Islam dengan kitab Taurat. Itu perlu dipahami. Ini madan bulat ini kamu menjelaskan Bani Israel. Nah, terus pertanyaannya, siapakah Israel yang sekarang? Nah, niku. Kalau menurut penelitian para ilmuwan atau para sejarawan atau para mufassir, Israel yang sekarang bukan turunannya Israel atau Nabi Yakub yang dulu, bukan Bani Israel yang dalam Al-Quran itu kisahnya. Adapun Yahudi yang sekarang pun ya seperti itu. Tidak dijamin, tidak menjamin kalau Yahudi yang sekarang adalah turunannya Yahuda. Dan perlu saya jelaskan, Yahuda itu siapa? Yahuda adalah putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ada 12 putra. Pertama Rubin itu dalam kalau sejarah kita itu Rubin, Samaun, terus Levi, terus Yahuda. Nah, ini Yahuda anak keempat. Ini dari istri pertamanya Nabi Ibrahim. Yang kelima Babylon, yang keenam adalah Yusuf, yang ketujuh adalah Binyamin, yang kedelapan adalah siapa ya? Izaka, ada Izaka itu. Izaka termasuk yang dari urutannya itu yang tadi yang ada Rubin Babylon itu. Terus ada Ajur dan ada Dan. Itu dua lagi siapa saya lupa. Itu Pak PR nanti lah. Itu saya baru ingat yang 10. Ya. Monggo ahlan wa sahlan bi huduri ya akhi. Tafadhol. Monggo. Nah, Yahuda itu adalah putranya Nabi Yakub. Nah, setelah Yahuda keturunannya itu disebut kaum Yahudi.
sampai turun sampai nanti ketemunya ayat ini. Saya bacakan dulu nggih. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Faqulna mongko ngendika sapa ingsun Allah, idrib mukula sapa sira Musa bi'asaka kelawan teken sira Musa. Mukul al hajar ing watu. Nah niki Gusti Allah ngendika nggih. Dari awal mau wa idh istasqa nggih. Niki alhasil Nabi Musa itu selalu jadi apa ya? Jadi korbannya kaum Bani Israel ini begitu jelasnya. Jadi di gurun Atih. Ini kan kembali ke kisah awal ya. Sebelum masuk, ini artinya sebelum masuk kota Yerusalem ini. Makanya saya ceritakan tadi tidak berurutan ya itu. Ini berarti menceritakan waktu kaumnya Nabi Musa di gurun Atih itu sudah makan, diberi makan anugerah dari Allah, makan dari langit itu manna dan salwa, dan kepengen minum pun menyuruh kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah. Berkurang ajar, bukannya untuk berusaha menggali sumur atau mencari mata air, ini berusaha, bukannya berusaha, bukan ikhtiar, tapi aleman kayak gitu. Tapi Nabi Musa adalah seorang nabi yang walaupun jiwanya keras, tapi beliau juga benar banyak banget dengan alasan yang ya wis lah orang apa doa, sing penting jangan meminta berhala, kan begitu ya. Kayak gitu kadang orang kalau udah saking sabarnya ya begitu ya wis lah, sing penting kan bilang sama katmang wis beja wis gelem mangkat kayak di istiqosa ya beja nangkat dulu ya apa-apa, kan begitu semuanya kayak gitu. Jadi saking alemannya atau saking manjanya atau saking kurang ajarnya Bani Israel itu menyuruh Nabi Musa untuk berdoa, mintakan kami air minum. Ya salam. Nah ini minta air minum aja, menyuruh Nabi Musa untuk berdoa. Karena itu di gurun Atih. Emang yang dulu saya ceritakan di gurun itu adanya cuma padang pasir, tidak ada yang lain. Luar biasa tandusnya kayak gitu kan. Itu artinya untuk mencari sesuatu itu memang sangat susah. Nah niki akhirnya apa? Faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ainan. Fanfajarat wa huwa utawi batu. Itu kan Gusti Allah ngendika pukullah dengan tongkat kamu ke batu. Terus itu kan. Nah ini yang dimaksud dengan tongkatnya Nabi Musa itu apa? Ini bukan sembarangan tongkat, bukan sembarangan kayu. Dikisahkan dalam referensi kitab-kitab yang lain itu bahwa kayu atau tongkat itu adalah pembelian Nabi Syuaib. Yang notabene insya Allah Nabi Syuaib itu adalah mertuanya Nabi Musa dari suku Madian itu kalau nggak salah Nabi Syuaib itu. Ini kisahnya panjang sekali, silakan waktunya malu-malu. Ya pun kita urai ayat yang saya baca dulu saja ini. Makanya yang namanya apa-apa itu perlu sanad. Dari Nabi Musa dapat tongkat pun itu sanadnya dari Nabi Syuaib. Jadi jelas dia tidak sembarangan ambil tongkat di tengah jalan atau di tengah hutan. Itu artinya apa-apa yang namanya ilmu atau apapun itu perlu sanad biar jelas keilmuannya. Aja langsung klik Mbak Google langsung dipercaya, itu jangan. Saya manti-manti itu. Karena kalau di Mbak Google itu bisa sanadnya ke Mbah Jin bisa itu. Hati-hati. Selanjutnya Aitolah bata dasar murih asukaya ing minuman li kaumihi untuk kaumnya Nabi Musa. Waktu atau sulan teman-teman haus bi atihi dalam teh. Oh dibaca tadi ya. Oh wa utawi hajar. Nah niki alladzi faraqam gowo mlayu sapa hajar bisaubihi kelawan rasukane Nabi Musa. Nah cerita ini kayak gini, ini panjang kisahnya ini sebenarnya. Walaupun satu kalimat dua kalimat ini subhanallah kalau diurai itu panjang sekali ngomongnya. Wah itu
Beda saring kata napa ngono bebas. Nah iki kisah napa? Di zamannya syariatnya pada waktu Nabi Musa itu kaum lelaki itu kalau mandi bareng. Ini saya mau mengurai apa yang dimaksud dengan wa alladzi farra bi thawbihi. Apa yang dimaksud dengan batu, kisah batu membawa lari pakaiannya Nabi Musa. Kisahnya pada waktu itu adalah kaumnya Nabi Musa itu mandi bareng, syariatnya itu tidak dilarang. Telanjang mandi bareng di sungai atau dimanapun tempat mandi, kaum laki-laki itu mandi tidak dilarang. Syariatnya makanya beda nabi beda syariat. Tapi karena Nabi Musa beliau adalah seorang nabi yang pasti dia punya al-haya'u minal iman, itu dia adalah pemalu. Beliau kalau mandi di balik batu dan tetap bajunya sih ya mungkin kisahnya itu enggak telanjang pula. Jadi beberapa pakaian beliau taruh di batu itu. Nah apa sebabnya batu itu membawa lari bajunya Nabi Musa? Tahu nggak ini kisahnya? Itu kisahnya banyak di Fathul, kitab Fathul Bari ada, atau sejarah sejarah yang dari Ibnu Katsir itu ada. Kenapa? Setiap Nabi Musa mandi nggak pernah mau bareng. Aslinya Nabi Musa adalah seorang nabi yang malu. Wong masa mandi telanjang seorang nabi kok, kan begitu. Walaupun umatnya syariatnya tidak dilarang, ya monggo. Nah akhirnya Nabi Musa tidak pernah mandi bareng telanjang. Akhirnya akibat itu apa? Akibatnya di saat dia berbeda dengan yang lain, dasar kaum Bani Israel menuduh Nabi Musa itu apa? Punya penyakit gatal, kulitnya berpenyakit, atau maaf ya, bahkan menuduh kalau barangnya Nabi Musa itu isinjan berpenyakit lah itu artinya. Nah Allah menyuruh malaikat lewat batu itu biar terbang membawa lari pakaiannya. Dengan tujuan apa? Nabi Musa mengejar batu itu, mengejar pakaian itu, otomatis yang lagi mandi kalau pakaiannya dibawa lari kan dikejar. Tanpa sadar Nabi Musa mengejar pakaian itu, dan pakaian itu digiling terbang sama batu itu, dibawa sama batu itu keliling mengelilinginya kaum Bani Israel. Akhirnya Bani Israel tahu bahwa Nabi Musa tidak berpenyakit, tidak mulus dan bagus sekali. Nah itu bikin kagum. Akhirnya fitnah selama ini dengan mukjizat batu itu membawa terbang pakaian Nabi Musa hapus sudah. Nah itu kisahnya begitu ya, menentukan sedikit ya. Nah ini yang dimaksud dengan wa huwa alladzi farra bi thawbihi. Yang maksudnya batu membawa pakaian Nabi. Kalau bagi mereka yang tidak paham ya, maksudnya siapa? Ini alladzi farra bi thawbihi, batu membawa lari pakaian Nabi Musa, kan enggak betul. Itu sedikit saya jelaskan itu tadi udah. Ya rupanya waktu itu khafifun yang ringan, murabbaun persegi 4, karok sirajulin kaya sebesar kepala laki-laki. Ruhamin ya seperti marmer, au kadanin atau gamping. Ya jenis tafsiran ya. Jadi kita berimajinasi itu ya susah lah ya. Pokoknya seperti itulah saya sebutkan. Wallahu a'lam bishawab, gitu aja. Ya. Jadi bentuknya itu persegi 4, besarnya seperti kepala kita laki-laki kayak gitu. Fadarabahu mongko mukul sapa Nabi Musa ing waktu. Fang fajarat mongko memancar atau memancar air harus niku nggih. Ing sakot tegese belah apa waktu itu wasalat lan mili minhu saking hajar mili ibnata aswata aina. Isnata aswata ing rolas nggih apa nek ainan mata air bi adatil asbati kelawan jumlah ya pira-pira suku. Nah yang dimaksud isnata aswata itu 12 mata air itu untuk sesuai dengan jumlahnya yang saya ceritakan tadi itu, putra-putranya Nabi Yakub. Nah putra-putranya Nabi Yakub itu adalah nama suku. Akhirnya di zamannya Nabi Musa ini menjadi nama suku.
Ya makanya jangan heran kan saya tadi sebutkan putranya Nabi Yakub itu ada siapa tadi, Rubin. Kalau zaman sekarangnya itu, kalau makanya sekarang yang mengklaim bahwa mereka turunnya Nabi Yakub itu Robin, itu dalam film Robin juga ada kan. Sam'un itu marga kalau sekarang orang-orang yang di negara maju apa? Simon atau Smith. Adapun bisa itu ngambil marga itu Smith dengan mengklaim bahwa saya turunannya gitu kan. Levi kan banyak gitu di orang-orang barat juga, itu orang Eropa ada yang Levi. Karena ya emang Nabi Musa kalau silsilahnya kalau diurut-urut sebenarnya kalau ada papan tulis saya tulis semuanya, kalau nanti paham. Dan nantilah ya suatu saat kalau perlu itu. Nah itu Nabi Musa jadi ketemunya nanti sama ketemunya turunan yang Levi itu. Jadi anak yang ketiga dari Nabi Yakub. Nah yang keempat siapa? Yahuda. Nah sekarang Yahudi yang sekarang mengklaim bahwa dia adalah turunannya Yahuda. Jadi gitu, makanya nanti kisahnya bulat. Nantilah sedikit-sedikit saya uraikan ya. Nah itu yang dimaksud bi'adatil asbati kelawan milangane piro-piro suku. Suku itu yang 12 tadi itu. Maknanya udah suku ya, bukan putra yang dimaksud. Domir ini bukan yang dimaksud ke putra-putranya Nabi Yakub, bukan. Jadi suku 12 suku itu ya dengan mengambil nama putra-putranya Nabi Yakub. Nah itu. Kau tengah lima teman-teman ngawur sapa ingsun kulu unas ning saben-saben suku. Aisibtun tegese suku minhum saking Bani Israel. Masrabahum ing panggonan nginume Bani Israel. Ai mauti asubihim tegese panggonane ngombene Bani Israel. Fala yusrikuhum mongko ora nyekutoni atau kalau diterjemahi itu maksudnya tidak berebut lah nggih. Fihi ing dalem masrab ghairihim liyane itu Bani Israel nggih. Jadi maksudnya batu persegi 4 itu tiap perseginya itu memancar 3 mata air, 3 persegi 3 per 3 jadi 12. Jadi setiap suku-suku itu mengambil air minum itu dari itu yang batu itu. Jadi akhirnya tidak fala yusrikuhum fihi, tidak berebut maksudnya itu akhirnya. Nah itu makanya namanya pembagian. Kalau apa dalam kehidupan sekarang ini ya pembagian itu penting. Jadi kita yang sudah dapat bagian jatahnya masing-masing ya jangan berebut, jangan iri, jangan komplain. Nggak bisa seperti Pak Lukman, dia sudah ditugaskan bagian ini, kamu di rolling, kamu bagian di sini, bagian di sini, jangan berebut. Nah itu aplikasinya seperti kehidupan kita kayak gitu. Kita harus menerima bagian kita. Mau sing Bani Israel udah dibagi kayak gitu aja, alhamdulillah masih ada nurut kok. Karena kan berarti kalau kita udah dapat bagian kita, kok kita masih protes, masih mencari bagian yang lain, itu artinya melalui Bani Israel itu yang luar biasa ngeleng kok. Nggih. Yang salah yang boten lah. Umat kayak Nabi Muhammad yang salah saleh. Amin. Satu pundi. Wa kullalan ngendika sapa ingsun Allah lahum maring Bani Israel. Kulu mangan sapa sira kabeh. Wasrabu lan minum sapa sira kabeh. Mir rizqillahi saking rezekine Gusti Allah. Wala ta'saulan ojo merusak sapa sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Mufsidina hale padha akeh rusak sapa sira kabeh. Halun ya dadi hal muaqidatun laukiti li amiliha maring ngamile hal. Min afiya saking lafal afiya dikasih musallatati kalawan dikasroh sak titik telu niku maksudnya musallati sak titik 3 niku afsada. Jadi mufsidin niku lafal mufsidin ini sedikit penambahan niku nahwu nggih. Mufsidin niku hal yang menlogikkan kepada lafal niku taksau. Jadi ngafiyah itu sama saja artinya itu. Jadi afiyah yang dikasroh saknya berarti
Wala ta'sau jadi mafia. Jadi artinya afsada, membuat kerusakan. Nggih. Mantap paham nggih? Sing dimaksud wala ta'sau fil ardi mufsidin niku mufsidin itu menalkiti lafal ta'sau niku mau. Bisa mawon, maksudnya ampun gare kerusakan terus niku. Nah niki Gusti Allah ngendika nggih, kulu wasrabu mir rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Mengono sapa sira kabeh ya Bani Israil. Itu artinya ini atofnya kembali ke ayat yang dulu. Yang apa ya? Yang wa'anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kalau makan kan otomatis makanan ya. Itu artinya kembali ke cerita kisah dulu waktu lagi aktif. Ya memang itu betul. Ini kembali ke kisah yang dulu waktu diaktif 40 tahun itu yang dikasih dari Allah itu mana dan salwa. Jadi kulut yang dimaksud makan yaitu mana dan salwa itu. Wasrabu lan minumlah kalian semua itu yang sekarang. Yang dikisahkan sekarang itu yang fangfatorat min hudnata asyura'ina. Sebenarnya Allah menghentikan apa sebenarnya itu kalau untuk kita sekarang itu. Jadi kalau hanya untuk sekedar makan dan minum, insya Allah manusia itu nggak perlu sampai berantem. Kalau hanya untuk sekedar makan dan minum tidak perlu korupsi. Ini yang dimaksud wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan membuat kerusakan hanya karena untuk makan dan minum. Sejatinya kalau hanya untuk makan dan minum tidak perlulah kita merusak hutan. Itu salah satu contoh membuat kerusakan secara zahiran. Ini belum menceritakan secara batinan. Secara contoh zahir saja udah luar biasa ini. Jangan membuat kerusakan di bumi. Kalau hanya untuk makan dan minum, insya Allah wong kita DLB aja udah jembar kok. Alhamdulillah niki ngaos kados niki mawon niku alhamdulillah kita sudah disuguh oleh Bapak Burhan nggih. Tidak perlu kan kita untuk repot-repot duduk manis saja kayak gini sudah dapat makan. Karena ini Gusti Allah memperingatkan jangan karena hanya pengen makan minum kalian membuat kerusakan di bumi. Sekarang lihatlah prakteknya dalam kenyataannya. Gunung gundul akhirnya rusak apa? Terjadinya longsor. Kerusakan apa lagi? Aturan jalan Majenang dan sekitarnya, apalagi saya itu sama Bang Rohim sama Om Mufid. Saya termasuk wali ya yang Tuhan pilih, yang sering jalan-jalan. Saya membayangkan ya ini yang dimaksud dengan wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Hanya karena pengen kekayaan. Ini kalau orang merasa cukup dengan makan dan minum, insya Allah tidak sampai akan makan aspal. Aspal yang jatahnya sekian per kilometer, sekian ribu gram, tapi nyatanya cuma berapa gram. Itu karena serakah. Itu diingatkan dalam ayat Quran ini. Kulu wasrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Itulah luar biasanya ayat-ayat Al-Quran. Belum secara batinan. Apa yang dimaksud jangan membuat kerusakan di bumi ini? Yaitu jangan bermaksiat. Semuanya itu kayak siapa ya? Ya kayak diri saya sendiri lah, saya sudah punya istri. Ya, kok masih lirak-lirik dengan wanita yang bukan muhrim saya. Nah, itu auzubillahi min peringatan. Itu yang dimaksud ayat ini bisa begitu. Kalian ta'thaw fil ardi mufsidin. Makan minumlah di bumi ini. Makan minumlah dengan rezeki Allah. Bersyukurlah dan janganlah kalian membuat kerusakan. Nah, mantan kamu dipaham ya? Itulah yang dimaksud tuh wasrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Walaupun pada secara ini adalah untuk kaum Bani Israel, tapi aplikasinya buat kita ya begitulah. Kalau sekedar hanya untuk makan dan minum, jangan sampai korupsi, jangan sampai
apalagi dengan teman-teman kita. Ya Allah, miris. Apalagi kita ya satu perusahaan. Janganlah hanya karena masalah makanan dan minuman kok kita saling fitnah. Jangan gara-gara hanya demi makan dan minum kita orang wawan berapa tahun, auzubillah. Jangan sampai terjadi. Kita ingat-ingatlah. Semuanya itu rezeki udah ada yang ngatur. Tergantung kita bisa mengambil rezeki itu apa tidak. Semuanya udah catatnya masing-masing lah. Orang usah pengen menguasai rezeki orang lain yang akhirnya nanti akan menjadi perebutan. Yang orang beda kalau setan Bani Israel ini berantem sama apa kaum Arab kayak gitu. Jadi saya jelaskan ya, yang intinya saya mau jelaskan begini. Yang ini udahlah ya, sementara sampai sini dulu. Saya ingin menjelaskan yang mendalami masalah Israel dulu sama Israel sekarang, turun-turunannya gitu biar Mandan paham.